Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan kembali untuk membahas Giorgino Abraham dan juga Yasmin Eber. Kira-kira pembahasannya seperti apa dan juga ada prediksi apa tentang mereka berdua. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Giorgino Abraham dan juga Yasmin Eber. Jadi ada yang meminta saya supaya membahas mereka berdua lagi ya. Ini sebenarnya sudah agak lama saya tidak membahas tentang mereka berdua, karena kemarin itu prediksinya itu lebih banyak tentang artis ataupun juga public figure yang memang requestnya itu lebih banyak gitulah ya. Dan hari ini ternyata ada yang DM beberapa tentang Gino dan juga Yasmin, minta dibacakan kira-kira seperti apa kebersamaan mereka di tahun awal tahun ya. Ini kita ambil setting di awal tahun 2025. Kira-kira akan seperti apa, akan ada tanda-tanda apa. Kok konon katanya mereka berdua itu udah renggang, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu sudah putus. Wah, itu bagaimana itu? Kita akan mencoba untuk mengambil kartu yang pertama ya. Oke, di kartu yang pertama ada Ace of Swords ya. Di kartu ini memperlihatkan sebuah tangan ataupun sebuah pedang yang sedang digenggam ya, digenggam oleh satu tangan. Untuk kartu yang pertama di sini sebenarnya lebih menunjukkan tentang eksistensi ataupun juga kemauan di antara mereka berdua untuk melanjutkan hubungan ke arah yang lebih baik lagi, itu masih ada. Jadi di kartu yang pertama belum ada tanda-tanda bahwa mereka itu kayak sudah pisah ataupun juga sudah sendiri-sendiri. Itu kayaknya belum ada. Karena di kartu yang pertama ini juga memperlihatkan tentang keinginan untuk bisa berproses, keinginan untuk memperjuangkan, meskipun di antara mereka berdua mungkin akhir-akhir ini masih belum ada kebersamaan yang diekspos gitu ya. Karena menurut saya kadang-kadang patokan dari teman-teman ataupun juga teman-teman yang mungkin request video ataupun juga yang mengikuti sepak terjang mereka, patokannya mungkin kadang-kadang wah kebersamaan yang diekspos, kebersamaan yang memang ditunjukkan kepada media ataupun khalayak umum, tapi akhir ini kaitannya belum ada. Dan itu tadi ternyata ada gosip yang beredar bahwa mereka itu sudah putus. Nah, itu benar atau tidak itu kita masih simpang siur. Kita akan lihat di kartu yang kedua ada tanda-tanda apa lagi. Ada kartu Knight of Cups ya. Di kartu ini terlihat ada seorang kesatria yang memegang sebuah cups. Untuk kartu yang kedua di sini juga terlihat ada semacam kesibukan ataupun juga hal yang mungkin sedang dilakukan oleh Gino Abraham untuk karirnya ataupun juga untuk saat ini yang sedang dia kerjakan. Kalau kita lihat dari proyek-proyek yang sedang mereka bintangi, itu kan mereka memang dipisahkan oleh proyek yang berbeda. Gino juga sedang ada kesibukan, Yasmin juga ada kesibukan, makanya di sini kayaknya tidak bisa untuk dipertemukan terlebih dahulu secara secara di kacamata umum gitulah ya. Secara umum, secara menurut pandangan orang-orang yang ngefans sama mereka, yang ngikutin mereka, wah pokoknya harus kelihatan banget mereka kebersamaannya. Tapi kayaknya belum bisa ya. Jadi akhir-akhir ini kayaknya kemungkinan mereka berdua itu masih ada kesibukan masing-masing. Jadi kalau misalkan belum nongol ya jangan kemudian langsung overthinking bahwa mereka udah putus atau apalah, itu jangan dulu ya. Kita akan melihat di kartu yang ketiga ya. Ada kartu Six of Swords ya. Di kartu yang ketiga di sini memperlihatkan tentang keinginan untuk tetap berproses. Tadi sudah sempat disinggung di kartu yang pertama, dan di kartu yang ketiga ini kayak pelan-pelan tapi pasti, tidak ingin terburu-buru, tidak ingin kemudian langsung memberikan respon yang sangat-sangat agresif ataupun respon yang sangat spontan ya, spontan karena mungkin harus langsung ada klarifikasi, wah kita baik-baik aja, enggak. Kayak mereka itu enjoy saja gitu loh, karena memang sedang ada fokus untuk karirnya juga ada, fokus untuk urusan pribadi juga ada, dan mereka itu juga kayaknya sudah mempersiapkan kalau misalkan suatu saat nanti misalkan sudah ada waktu untuk ngomong ataupun juga
klarifikasi secara mungkin entah itu foto bareng ataupun kebersamaan mereka, tapi setidaknya belum dalam waktu dekat ini ya, kayaknya di kartu ini belum dalam waktu dekat ini, karena mungkin itu tadi kembali tentang kesibukan masing-masing di antara mereka yang tidak bisa untuk diganggu gugat ataupun juga tidak bisa untuk ditinggalkan ya. Jadi menurut saya untuk kartu yang pertama sama ketiga ini lebih menitik beratkan tentang kebersamaan yang masih tetap dijaga, tapi pelan-pelan, tidak ingin terburu-buru. Selanjutnya kita akan melihat di kartu yang keempat, ada kartu The Chariot. The Chariot ini adalah salah satu dari kartu utama ataupun kartu mayor ya. Di kartu The Chariot ini juga memperlihatkan sesuatu yang cukup positif, karena nih kayak dari gairah, kemudian juga tentang perasaan cinta, rasa sayang di antara mereka berdua itu masih cukup terlihat. Jadi kalau misalkan patokannya adalah kebersamaan yang harus ditunjukkan kepada para netizen ataupun juga kepada khalayak umum, ya agak susah ya, karena kembali lagi mereka berdua itu memiliki kehidupan masing-masing, memiliki proyek masing-masing, jadi akan agak susah kalau misalkan akhir-akhir ini harus ngikutin standarisasi dari para netizen yang pokoknya harus kelihatan mesra, pokoknya harus kelihatan ada kebersamaan ya, jadi ya susah lah. Tapi intinya di sini ada gairah asmara ataupun juga keinginan untuk memperbaiki hubungan ke arah yang lebih baik lagi dan menjalani kehidupan dengan sewajarnya saja. Tidak ingin terlalu muluk-muluk, tidak ingin terlalu terburu-buru untuk urusan asmara yang terjalin di antara mereka berdua. Kalaupun memang di antara mereka berdua itu memang ada jodoh, ya pastinya mereka akan menjalin hubungan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk saat ini mereka berdua kelihatan masih memiliki energi positif untuk keinginan ke arah sana. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Di sini muncul kartu Nine of Swords ya. Terlihat ada seorang yang sedang terduduk dan di sini juga ada beberapa pedang ya. Untuk kartu yang kelima, di sini kartu pamungkas ya. Ibarat kata di antara mereka berdua menyimpan kerinduan yang mendalam. Meskipun tidak kelihatan tentang kebersamaan mereka, tapi di balik layar kemungkinan besar mereka masih komunikasi ya, pastinya lah ya. Bisa dibilang kalau misalkan sepasang kekasih ya hampir setiap hari mungkin ada komunikasi di antara mereka berdua. Apalagi Gino dan juga Yasmin ini adalah sepasang kekasih yang memang sudah go publik gitu ya. Kayak mereka itu tidak malu-malu mengakui bahwa kita itu sudah ada hubungan, ada kebersamaan. Nggak seperti, mohon maaf ya, tidak seperti misalkan contoh teman-teman yang lain yang misalkan minta saya untuk membahas misalkan si A sama si B, kira-kira mereka ada potensi nggak untuk berjodoh. Nah itu kan mereka masih tanda tanya, jadi atau enggak, jadian atau enggak, kemudian juga apakah akan bisa lanjut atau enggak. Wah ini pas banget ini, lighting saya mati, semoga masih kelihatan ya. Jadi intinya mereka berdua itu kayak lebih belak-belakan lagi dalam tanda kutip, kayak ingin menunjukkan tentang kebersamaan mereka yang sudah dalam level keseriusan. Tapi kalau dari kartu yang kelima ini memang terlihat bahwa mereka itu masih memiliki gairah asmara yang cukup besar dan kemudian komunikasi yang masih terjaga. Kemudian apabila kita ambil kesimpulan dari kelima kartu yang sudah keluar ini, terlihat masih banyak energi positif tentang kebersamaan di antara mereka. Jadi kalau misalkan ada gosip-gosip yang beredar bahwa mereka itu sedang cekcok ataupun ada permasalahan ataupun mereka itu udah putus dan sebagainya, ya udahlah biarin aja. Yang namanya gosip itu pasti selalu ada di dunia entertain. Yang penting kita dukung aja, yang penting kita doakan selalu yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga karirnya, kesehatannya, rezekinya, percintaannya itu selalu diberikan jalan terbaik oleh Tuhan semesta alam. Oke, itu saja untuk yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran khususnya teman-teman yang sudah request video ini. Untuk yang ingin request lainnya, misalkan pertanyaan yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Bisa juga DM di Instagram saya di @aditex_esquero, ataupun juga pengen konsultasi pribadi juga boleh langsung DM ke Instagram saya. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, hiburan, sharing semata, pembahasan biasa, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditesgoro mau undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.